Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Saudara-saudara muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam pertolongannya, selalu dalam curahan rahmatnya, dan selalu ditetapkan dalam hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah saya untuk sedikit menjelaskan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin selama ini ada yang beranggapan bahwa salawat kepada Nabi itu suatu hal yang biasa saja, atau menganggap bahwa berselawat kepada Nabi itu tidak berpahala yang besar. Bahkan mungkin ada yang menganggap tidaklah terlalu penting, sehingga ketika nama Nabi Muhammad disebutkan pun tidak langsung otomatis mengucapkan salawat dan salam kepadanya, padahal salawat itu sangat besar sekali pahalanya. Orang yang paling rugi adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi, orang itu tidak menjawab dengan salawat dan salam kepadanya. Dalam hadis At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Celakalah bagi seseorang yang namaku disebut di sisinya, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Apa hikmah yang terkandung dalam ayat ini? Dan manfaat apa yang bisa kita dapatkan? Hikmah yang pertama adalah ternyata bersalawat kepada Nabi Muhammad itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti wajib untuk mengamalkannya. Ya
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucapkanlah salam. Berarti senada dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Al-Quran Surat Al-Baqarah. Sama juga dengan firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan salatlah dengan berjamaah. Maka seperti itu pula lah kedudukan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib bagi orang-orang yang beriman untuk mengamalkannya, karena itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah kita, Allah tidak mewajibkan pada suatu kewajiban kecuali di dalamnya pasti terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Hikmah yang kedua adalah ketika kita bersolawat berarti kita masuk dalam amal kebaikan yang mana Allah juga melakukannya. Sungguh luar biasa sekali. Biasanya ketika Allah perintah kepada kita untuk melakukan kebaikan, Allah tidak melakukan kebaikan itu karena Allah Maha Kuasa. Biasanya kalau Allah menyuruh kita melakukan suatu amal ibadah, hanya kita sendiri yang mengamalkannya, sedangkan Allah yang menilai pada ibadah kita. Tetapi khusus dalam ibadah selawat ini, Allah dan para malaikat-malaikatnya terlibat dalam perbuatan yang sama. Allah menyuruh kita bersalawat kepada Nabi, Allah juga bersalawat untuk Nabi. Tentunya dengan fungsi yang tidak sama. Salawatnya Allah adalah limpahan rahmat dan pujiannya Allah untuk Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya. Sedangkan salawat para nabi, para malaikat adalah mendoakan dan memintakan ampunan untuk Nabi Muhammad. Dan salawat kita adalah berdoa dan mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi keutamaan lain yang bisa kita dapatkan dari salawat. Yang pertama, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 408. Yang kedua,
akan dihapus kesalahannya dan diangkat derajatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asra salawat wa hutat anhu asru hati'at wa rufi'at lahu asru darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali salawat, dan dihapuskan darinya 10 kesalahan, dan ditinggikan baginya 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1279. Yang ketiga, mendapat syafaatnya Nabi. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas sholati alayya fi yaumil jumu'ah wa laylatil jumu'ah, faman fa'ala dzalika kuntu lahu sahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah berselawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa melakukan hal itu, maka aku menjadi saksi dan pemberi syafaat untuknya di hari kiamat. Keempat, merupakan salah satu sebab terkabulnya doa. Hal ini berdasarkan hadis berikut ini, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli 'alan nabi. Setiap doa tertutup, terhalang dari pengabulannya hingga ia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kelima, akan dikumpulkan di surga bersama Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Keenam, ketika kita bersolawat, selawat kita disampaikan kepada Nabi, dan Nabi juga menjawab salawat dan salam kita. Nabi bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seseorang yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku bisa menjawab salam tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2041. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah bisa selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan bisa istiqomah sampai akhir hayat kita masing-masing. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita semua untuk memperbanyak sholawat kepadanya kapan saja dan di mana saja berada. Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tabluhuni haitsu kuntum. Janganlah kamu menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, dan janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai persidangan hari raya. Berselawatlah kepadaku,
karena sesungguhnya selawatmu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Hadis riwayat An-Nasa'i. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Bila ada kesalahannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.